Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tidak ada bandingannya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Batik Indonesia memiliki berbagai macam corak dan jenis sesuai dengan daerah asal batik tersebut. Salah satunya adalah batik Jawa Timuran yang akan kami pelajari di salah satu pengrajin batik di Surabaya, yaitu Rumah Batik Jawa Timur. Sebelum kami lanjut ke pembahasan, berikut merupakan anggota kelompok kami. Saksikan perjalanan kami menuju Rumah Batik Jawa Timur Surabaya untuk mempelajari batik lebih dalam lagi. Sebelum itu, yuk cari tahu apa kata mahasiswa UNER tentang batik. Batik itu wajah Indonesia. batik itu kekayaan. Batik itu kain bercorak. Keren. Batik itu identitas. Batik itu tradisional. Batik itu Indonesia. Baiklah, simak perjalanan kami dalam mempelajari batik. Di Rumah Batik Jawa Timur ini berdiri dari tahun 2008 Mei, disahkan oleh Gubernur Imam Utomo. Pada waktu itu juga kita memecahkan rekor muri membatik ukuran 10 meter kali 20 meter, dikerjakan oleh pengrajin karyawan kita sebanyak 40 orang nginep di Balai Kota. Visi misinya dari Rumah Batik Jawa Timur adalah memberikan pengetahuan tentang batik kepada warga umumnya dan masyarakat khususnya. Menurut Yayasan Batik Indonesia (YBI) ya, pusat batik itu yang merupakan budaya leluhur bangsa itu ada dua, yaitu batik tulis dan batik cap. Kalau batik tulis pakai canting seperti ini, tapi kalau batik cap pakai canting. Jadi bedanya tulis sama cap itu hampir mirip, prosesnya sama, hanya saja lilin yang kita udah panasin kita tempelkan di capnya, terus langsung tempelkan di kainnya. Ada lagi yang kemudian tumbuh juga adalah batik printing. Batik printing itu adalah batik mesin yang dia tidak memakai lilin dan tidak memakai alat ini. Dia hanyalah seperti teknik sablon atau seperti teknik printing, digital printing. Nyawanya batik itu ada di sini, yaitu saat kita ngebatik dengan lilin panas tersebut. Di batik dipengaruhi oleh, pertama adalah lama prosesnya, yang kedua baru bahannya. Jadi kalau kelebihannya batik Jawa Timur ini daripada batik Jawa Tengah, Jawa Timur lebih abstrak motifnya dan dia lebih berwarna-warni, lebih ke batik pesisiran. Kalau batik Jawa Tengah biasanya lebih ke sogan dan teratur motifnya. Bapak, selain di sini apa batik-batik yang diproduksi sama Rumah Batik Jawa Timur itu dikirim ke toko-toko lain ya Pak? Atau memang hanya dijual di sini saja? Ya, sementara pusatnya hanya di sini saja dan satu aja ya. Tapi kita juga titip ke kayak ke Mirota dan juga ini lagi pendekatan ke arah ini Kriya Surabaya Galeri di Siola atau di Mer itu. Setelah mendengarkan pembekalan, sebelum membuat batik, mari kita lanjut ke video pembuatan batik. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pensil, canting, lilin, dan kain. Pertama, jiplak model yang ingin dibuat batik. Setelah itu, tebali dengan lilin dengan menggunakan canting. Setelah selesai, langsung dibilas dan dimasukkan ke dalam pewarna yang sudah disediakan dan lakukan perebusan atau pelorotan lilin, dan yang terakhir adalah dikeringkan.
Nah, di sini terdapat beberapa macam batik. Salah satunya ada motif burung merak yang melambangkan ketangguhan dan keanggunan. Pada motif burung merak, hewan itu digambarkan dengan ekor yang mengembang, panjang, dan indah. Hal ini dapat diartikan sebagai manusia yang tangguh dan pantang menyerah. Meskipun begitu, si pemakai batik ini juga tetap terlihat anggun seperti burung merak tersebut. Itu tadi perjalanan kami selama mempelajari dan membuat batik di Rumah Batik Jawa Timur. Bangga berbatik, hidup berbudaya. Bangga berbatik, hidup berbudaya. Berikut merupakan informasi lokasi dan biaya yang diperlukan jika kalian tertarik dalam mempelajari dan membuat batik di Rumah Batik Jawa Timur.